Baik, Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua dan lebih khusus semua masyarakat Desa Mata Air. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman ini bukan baru karena Natal ini hampir semua gereja membacakan firman Tuhan ini. Karena itu sore hari ini saya mengangkatnya kembali untuk penyegaran. Kita segarkan kembali pemahaman kita terhadap berita-berita di sekitar lahirnya Yesus Kristus. Dan tema yang akan kita renungkan bersama yaitu sukacita yang memulihkan. Sekali lagi, sukacita yang memulihkan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 3 kelompok orang yang mengalami perubahan atau pemulihan perasaan, pemulihan pikiran dan cara berpikir dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus yang kita baca tadi, yaitu para gembala, Yusuf dan Maria. Bapak, Mama, para gembala diliputi rasa takut saat malaikat bertemu dengan mereka. Selain rasa takut, ada juga ragu-ragu akan kebenaran berita yang disampaikan oleh para malaikat bagi mereka. Kenapa, Bapak, Mama? Karena mereka ini orang-orang sederhana, orang-orang pengembala. Karena itu ketika mereka melihat sesuatu yang wow dan sesuatu yang luar biasa, sebagai manusia pasti mereka takut dan mereka ragu-ragu. Apa yang akan terjadi? Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah terbukti bahwa semuanya sesuai dengan apa yang diberitakan, maka rasa keraguan-raguan, rasa takut yang Selamat datang, Bapak Yos. Sekali lagi, Bapak, Mama, setelah terbukti bahwa semua berita sesuai dengan apa yang diberitakan, maka ada rasa sukacita. Perubahan rasa takut, rasa ragu-ragu itu berubah menjadi rasa sukacita, bahagia, gembira. Dan mereka percaya bahwa juru selamat itu telah datang dan telah lahir. Bagaimana dengan sikap kita? Kalau para gembala, mereka orang-orang sederhana yang tidak tahu banyak tentang Alkitab, kalau kita mau jujur, karena mereka orang-orang sederhana. Tetapi ketika malaikat berjumpa dengan mereka, ada perubahan besar dalam hidup mereka. Ada sukacita, sekali lagi, ada bahagia. Bagaimana dengan kita yang tahu banyak tentang kelahiran Yesus, tahu banyak tentang kedatangan Tuhan Yesus? Apakah perasaan sukacita, bahagia, gembira itu ada dan kita percaya bahwa Yesus telah lahir untuk kita, atau ada yang belum percaya? Saya mau tanya satu-satu, pasti Bapak, Mama bilang percaya Tuhan Yesus lahir, tapi hilang dari persekutuan. Kadang pergi gereja Senin Kamis, 1 minggu pergi, minggu 2 minggu lebar pergi. Nah, ini kita tidak mengakui bahwa Yesus ada. Karena Yesus lahir, Yesus datang ke dunia ini, sekali lagi dia membawa perubahan. Artinya bahwa perubahan ketidaktahuan kita menjadi perubahan mengetahui tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Yesus ke dunia ini. Apa yang Yesus mau rubah? Yesus mau rubah pola pikir kita. Yesus mau rubah kehidupan lama kita. Dia menjadikan kita manusia baru. Bapak, Mama, saudara-saudara yang berikut, Tuhan Yesus juga mau supaya kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, dia Yesus lahir, dan dia mau berkawan dengan kita. Kalau kita baca dalam sejarah Alkitab, bahkan bacaan tadi itu, Bapak, Mama, para malaikat kasih tahu para gembala bahwa mereka akan menjumpai seorang anak yang lahir dan dibaringkan di palungan.
Sekali lagi, saya pernah khotbah juga di Getsemani, saya bilang, kenapa Tuhan Yesus, kalau Allah itu berkuasa, kenapa Tuhan Yesus lahir di hotel bintang 5? Dia mesti lahir di kandang domba lagi, baru ada tempat, dibaringkan di tempat yang hina, bungkus dengan lampin. Tujuannya apa, Bapak Mama? Tujuannya supaya kita bisa menerima kehadiran Yesus. Kalau Tuhan Yesus lahir di bintang 5, yang pergi itu orang tertentu. Tapi dia lahir di tempat yang sederhana, supaya Tuhan mengambil kesederhanaan kita, supaya kita bisa menerimanya. Tanggung jawab kita bagi kita semua, Bapak Mama yang merayakan Natal. Ketemu betul sudah terima Yesus, kok belum ini Bapak Mama? Kita butuh jawaban. Apakah kita semua sudah menerima Yesus? Sudah? Bapak Donson jawab. Ini berat ini. Ini bapak-bapak, minta maaf, ada bapak-bapak juga yang jawab juga, tapi ada yang berat jawab. Karena kadang kita merasa sepele. Kok itu pertanyaan Pendeta sudah tahu juga, mas tanya ke tong. Tapi kalau kita mengakui bahwa Yesus sudah lahir, dan Yesus lahir dan datang ke dalam dunia ini untuk kita, maka sekali lagi, beri diri untuk Yesus rubah. Jangan berkeras hati Bapak Mama. Karena kalau kita berkeras hati, sama saja dengan kita juga sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita menolak kedatangan Yesus. Seharusnya kita tidak boleh menolak Bapak Mama. Karena Tuhan Yesus mau datang, mau selamatkan ketong manusia yang berdosa. Dia datang cari orang berdosa. Kita semuanya orang-orang berdosa. Karena itu dia cari ketong. Nah sekarang nih Bapak Mama, Tuhan Yesus cari banyak orang yang masih tertutup. Soalnya mau dicari. Masih orang rote bilang, saya minta maaf, saya orang rote, jadi saya omong rote. Orang rote bilang dia masih kekumuk dalam rumah, di soalnya mau keluar dari dalam rumah itu. Mau pikorek bagaimanapun tidak. Dan akhirnya bahasa bilang apa? Urus keselamatan itu urusan masing-masing. Padahal Bapak Mama, Tuhan Yesus kasihan nih Bapak Mama. Dia sudah tinggal tempat yang tinggi. Dan dia datang kok mau cari ketong satu-satu. Karena itu bagi kita semua yang merayakan Natal di Desa Mata Air, saya ajak kita, Yesus masih cari ketong terus. Karena itu jangan sembunyi. Beri diri supaya berjumpa dengan Yesus. Yesus datang kok mau berjumpa dengan ketong. Karena itu cobalah ketong dengan hati yang sukacita juga mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukankah sebuah kebahagiaan kok Bapak Mama? Kalau misalnya sekarang ini, minta maaf Bapak Yos ada di sini, minta maaf saya omong Bapak Nama. Misalnya Bapak Yos mau datang, pasti semua orang rindu untuk berjumpa dengan Bapak Yos. Karena itu apalagi Tuhan Yesus. Dia mau berjumpa dengan kita. Dia mau menjadikan kita sahabat. Dia mau merangkul kita. Karena itu Bapak Mama jangan jauh-jauh. Rangkulan Tuhan Yesus itu nyaman. Rangkulan Tuhan Yesus itu menyenangkan dan membahagiakan. Karena itu jangan berupaya memisahkan diri Bapak Mama. Karena ketika kita menjauh dari rangkulan Yesus yang begitu meneduhkan, yang begitu menenangkan itu, maka celakalah hidup kita. Itu mungkin berita buruk. Tetapi saya harus berani bilang itu. Kadang banyak orang menjauh dari rangkulan Yesus. Menjauh dari ketika Yesus mau berjumpa dengannya. Dan orang rote bilang sudah terantuk, baru mulai. Nah baik kok ketong terantuk Bapak Mama. Mason sempat terantuk. Apa yang kita mau kasih tahu di Tuhan Yesus? Karena firman bilang masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidupnya bagi Tuhan. Karena itu kalau Tuhan Yesus mau datang cari ketong dan ketong sana berjumpa dengannya, nah nanti Tuhan Yesus tanya ketong jawab bilang apa. Dalam sebuah percakapan ada satu orang bilang begini, aman sama pendeta nanti itu waktu baru ketong atur bahasa. Terima kasih. Tapi saya berpikir bahwa ketika Bapak jauh dan tidak berjumpa dengan Yesus, ketika Bapak angkat kepala dan lihat bab tua, Bapak gamatar dan Bapak bisa angkat kepala. Nah karena itu
Selagi Tuhan mau datang dan berjumpa dengan kita, jangan jauh. Itu sebenarnya bentuk dari makna Natal. Karena itu Bapak Mama, benar ya Bapak Mama. Karena kita memahami hanya sebatas itu, Tuhan Yesus mau berjumpa dengan kita. Malam Natal, itu gereja dong full. Kursi dong cukup. Karena itu Bapak Mama, saya berharap masyarakat Desa Mata Air tidak seperti itu ya Bapak Mama. Dalam sepanjang kehidupan kita, Yesus mau berjumpa dengan kita. Yesus tidak hanya datang di saat Natal saja. Di saat Natal itu 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia. Dia lahir lewat seorang manusia, seorang perempuan. Tetapi sekarang ini Bapak Mama, saya mau kasih tahu kita bahwa dia datang sebagai hakim. Jadi kita merayakan Natal ini sebagai syukur. Kita berterima kasih karena Yesus telah lahir bagi kita semua. Karena itu yang perlu kita persiapkan sekarang, Yesus sudah ada bersama dengan kita. Lewat kuasa Roh-Nya yang kudus, Dia mau membimbing kita, menuntun kita, mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu marilah kita masing-masing menyiapkan diri kita dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Dalam penantian ini Bapak Mama, hebatnya kedatangan Yesus, Dia tidak ketinggal kotong sendiri. Dia terus ada bersama kita, selalu menyertai kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Hanya kadang kotong son lihat bab tua. Ada yang tanya bilang, lu lihat bab tua di mana? Padahal bab tua ada. Lewat kuasa Roh-Nya yang kudus, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu buktinya ketika kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang jahat, hati kita selalu menuduh kita, jangan. Karena itu nanti salah dan seterusnya. Tetapi kadang mata hati kita tertutup. Bab tua son ada aja, bikin saja. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Mama, kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dari para gembala ini Bapak Mama. Ketika mereka mendengar berita, malaikat berjumpa dengan mereka. Mereka mendengar berita itu, mereka pergi. Mereka bergegas dan pergi untuk mencari tahu benar berita itu atau tidak. Ini berita kelahiran sudah datang ke si kotong. Ini ketompu alasan ini terlalu banyak. Berita itu datang bagi kita untuk kita pergi dan menyampaikan berita keselamatan itu bagi orang lain. Tapi kadang itu sulit kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketemu masih alasan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Belajar dari para gembala. Memang di Alkitab tidak dicatat secara terperinci. Tahu itu domba dong siapa yang jaga. Tidak diceritakan. Hanya diceritakan bahwa mereka bergegas pergi. Artinya bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu dan mereka pergi untuk melihat apa benar yang dikatakan para malaikat. Kalau ketong sekarang model begitu, ada yang bilang, pi makruh busu di gereja, kau datang makan su, semua su hilang habis. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi, ada semangat dari para gembala ketika mereka mendengar berita. Seharusnya semangat itu masih sampai pada kita saat ini. Bagi masyarakat Desa Mata Air dan juga perangkat desa yang ada di dalam. Berita semangat itu harus ada, meliputi segala tugas dan tanggung jawab kita. Awalnya mereka ragu, mereka takut. Tetapi ada penguatan bagi mereka bahwa jangan takut. Nah, karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, marilah dalam menjalani akan kehidupan ini, dalam Natal ini, biarlah kita lebih mempertebal iman percaya kita akan penyertaan Tuhan, agar kita tidak sungkan atau segan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam masyarakat Desa Mata Air. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kita membedakan, kalau di gereja itu lain, di masyarakat itu lain, tidak. Kita semua diberi tanggung jawab melayani yang sama. Hal yang berikut Bapak Mama, Maria. 9 bulan kehamilan Maria, sesungguhnya Yusuf juga hidup dalam keraguan-raguan. Dia sangsi.
Karena kita tahu dalam cerita bahwa dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Maria, sehingga anak itu dia ragu itu dia anak atau tidak. Padahal berita sudah disampaikan baginya. Bapak, mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Tetapi ketika di malam kelahiran Yesus, semua perasaan sangsi, dendam, gejolak emosi dalam diri Yusuf itu luluh, dan dia terheran-heran mendengar cerita para gembala. Itu membuktikan bahwa benar kehamilan Maria adalah oleh kehendak Allah melalui Roh Kudus. Melalui perayaan Natal saat ini, hendaklah semua kita yang punya andil, yang memiliki hubungan sebab akibat dalam keterkaitan masyarakat desa Mata Air, kita punya tanggung jawab semua untuk membangun kesejahteraan hidup dalam pemerintahan desa Mata Air. Bapak, mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam perayaan Natal di desa Mata Air? Ada banyak hal. Kerendahan hati Maria itu juga menjadi ciri dalam kehidupan kita dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, Bapak Mama. Ketika Maria mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat baginya, dia tidak takut. Walaupun dalam masyarakat Yahudi itu sebuah aib baginya, tetapi dia diam. Dia diam dan dia menghayati apa yang malaikat sampaikan baginya. Karena itu dalam menjalankan setiap tanggung jawab, Bapak Mama, saya mau bilang Bapak Mama bahwa ketika kita mendengar sesuatu berita yang menjadi tanggung jawab kita, gumuli, dengar itu baik-baik dan jalankan itu dengan baik. Ketika kita dengar, kita diam dan menjalankan itu dengan baik, maka akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Kadang ketong beda ya Bapak Mama. Ada ketong dengar satu berita, wah ini ketong suramen. Kadang ketong suka senai di media sosial dan seterusnya. Karena seharusnya kita tenang, kita gumuli itu, kita duduk, bicarakan bersama dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kesejahteraan itu menjadi bagian semua masyarakat. Karena itu marilah Bapak Mama, jangan Bapak Mama bilang, Imam Pendeta omong itu di gereja saya, di masyarakat itu beda. Tidak beda Bapak Mama. Kalau mau damai sejahtera, mau semua berjalan baik, hayatilah setiap bahasa yang disampaikan, setiap keputusan yang telah diambil, bicarakan itu secara bersama. Dan kalau ada hal yang mungkin viral, duduklah dan bicarakan secara baik. Kalau semua itu terjadi Bapak Mama, kesejahteraan itu akan menjadi milik semua orang. Memang benar bahwa dalam kepemimpinan ada yang suka, ada yang tidak suka, tetapi bukan berarti bahwa harus ciptakan masalah. Tidak. Harus ada jalan keluar. Karena kita diberi tanggung jawab untuk membicarakan secara baik. Karena itu marilah Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap Maria, sikap Yusuf dan juga para gembala itu harus menjadi bagian pergumulan dalam kehidupan kita. Saya tidak bilang bahwa dalam perayaan Natal ini kita harus sama dengan 3 tokoh itu, tidak. Kita tidak akan pernah sama. Tetapi setidak-tidaknya cerita ini menolong kita bagaimana kita menjalani hidup kita dalam mensyukuri kelahiran Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Itu perlu kita renungkan baik-baik dan juga khususnya di masyarakat desa Mata Air. Apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan bersama? Apakah yang sudah kita terima itu menyenangkan kita? Sebenarnya semua yang dilakukan itu menyenangkan kita, tetapi kadang kita suka cari soal ya Bapak Mama. Tidak baik, tidak benar, tidak puas dan seterusnya. Masih banyak hal. Mungkin rasa itu boleh ada, tetapi marilah kalau ada hal-hal seperti itu sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus,
dibicarakan secara baik sehingga Bapak Desa, RT, RW, dusun, dan juga semua masyarakat semuanya nyaman dan damai sejahtera. Jangan di Natal, ya selamat Natal Bapak Desa, selamat tahun baru, tapi di dalam hati beda. Ini justru soalnya Bapak Mama, jangan. Kalau kita salam damai Natal, selamat tahun baru, artinya bahwa kita punya kesiapan untuk meninggalkan hal-hal yang lama dan menerapkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu berita sukacita. Bawa kabar sukacita, Tuhan Yesus lahir. Jadi terang su ada. Jangan ketong hidup dalam kegelapan lagi. Karena Tuhan Yesus bawa terang untuk ketong semua, supaya ketong semua diselamatkan. Jadi jangan ada yang mau tinggal dalam kegelapan. Dan selalu bangga. Biar beta begini mah, bosong pi gereja terus just sama sa. Sama, oh mama beda. Orang Kupang bilang beda nah. Jadi jangan suka bilang sama sa, tidak ada yang sama. Ada perbedaan. Karena itu marilah dalam merayakan Natal tahun ini, khususnya dalam Desa Mata Air, kebenaran firman ini menolong kita. Sekali lagi temanya sukacita yang memulihkan. Sukacita Natal yang kita rayakan hari ini harus membawa pemulihan besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan pribadi, kehidupan persekutuan, dalam kehidupan bermasyarakat. Harus ada sesuatu yang berubah. Kalau kita merayakan Natal dari tahun ke tahun Bapak Mama, tapi sudah ada perubahan, apa artinya kita merayakan Natal? Harus ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Dan apa yang berubah? Bapak Mama yang lebih tahu. Kira-kira hal apa yang beta perlu rubah dari kehidupan saya? Saya kasih contoh umum saya. Misalnya mungkin tahun 2024 itu malas kerja. Nah 2025 ini semangat su. Kan Tuhan Yesus datang bawa semangat, Tuhan Yesus datang bawa perubahan. Malaikat bilang jangan takut. Artinya bahwa ada jaminan bagi kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Jangan takut melangkah, karena kita tidak sendiri. Yesus datang ada bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah kita merenungkan kehadiran, kelahiran Yesus bagi kita semua dan punya komitmen. Tahun lalu apa yang kurang dan tahun ini apa yang harus berubah dari diri saya. Jangan kita pakai komitmen kita. Beta sudah dulu begini Mam Pendeta, Jason akan berubah lain. Hai, mana koson bisa berubah? Harus berubah. Hal yang perlu kita tinggalkan. Karena itu marilah kita merayakan Natal, kita bersuka cita karena Yesus yang datang membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dia rindu untuk kita diselamatkan. Firman Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Amin.